Sahabat Fresh Juice dimanapun Anda berada, sesaat lagi kita akan mendengarkan Fresh Juice Rabu 4 Mei 2022 bersama Romo John Laba SDB dari Tangerang. Selamat mendengarkan. Saudari dan saudara yang dikasihi dalam Kristus, jumpa lagi bersama saya, Romo John Laba SDB, dari komunitas Salesian Don Bosco di Tiga Raksa, Tangerang. Pada saat ini saya berada kembali di dalam kapel Novisiat Salesian Don Bosco, tempat di mana setiap hari kami sebagai komunitas berkumpul bersama, berekaristi bersama, dan berdoa bersama di tempat ini. Pada hari ini, hari Rabu Pekan Paskah yang ketiga, saya akan membacakan teks Injil dari Injil Yohanes bab 6 ayat 35 sampai 40. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Di rumah ibadat di Kapernaum, Yesus berkata kepada orang banyak, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Tetapi aku telah berkata kepadamu, sungguh pun kamu telah melihat aku, kamu tidak percaya. Semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku, dan barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan kubuang. Sebab aku telah turun dari surga, bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Dan inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku, yaitu supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku, jangan ada yang hilang, tetapi supaya kubangkitkan pada akhir zaman. Sebab inilah kehendak Bapakku, yaitu supaya setiap orang yang melihat Anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari dan saudara yang sekasihi dalam Kristus, saya memberi judul renungan pada hari ini, emang kamu masih percaya? Kita berada di hari yang keempat di bulan Mei tahun 2022. Bulan Mei dikenal sebagai bulan istimewa yang didedikasikan untuk menghormati Bunda Maria. Saya merasa yakin bahwa dari awal bulan Mei ini, banyak di antara kita sudah membuat program-program untuk berdevosi kepada Bunda Maria. Ada yang menyiapkan misalnya persiapan untuk rosario di dalam keluarga atau di dalam komunitas basis. Ada yang menyiapkan novena kepada Bunda Maria. Ada yang menyusun program untuk mengunjungi gua-gua Maria dengan bersiarat. Ada yang mau melakukan webinar tentang Bunda Maria. Tentu saja semuanya itu bertujuan untuk mencintai Bunda Maria. Tetapi tujuan yang paling utama bukan tertuju pada pribadi Bunda Maria sendiri, tapi justru melalui Maria kita semua semakin akrab, semakin bertumbuh bersama Yesus Kristus Putranya. Tepatlah perkataan ini, ad Iesum per Mariam. Melalui Maria kita berjumpa dengan Yesus. Yesus yang kita imani sebagai Tuhan. Dia adalah roti hidup, makanan rohani yang menyegarkan jiwa dan raga kita.
Pada hari ini kita semua mendengar kelanjutan kisah Yesus di dalam Injil Yohanes, khususnya tentang pelayanan Yesus di Galilea. Kisah pelayanan Yesus di Galilea itu dimulai dengan penggandaan roti, kisah penggandaan roti yang terkenal. Kemudian dia berjalan di atas air. Dia lalu kembali ke Galilea, dan di dalam rumah ibadah di Kapernaum, dia melakukan diskursus tentang roti hidup. Kita mendengar dalam bacaan Injil tadi, Yesus berkata, "Akulah roti hidup." Ini adalah suatu bentuk autorevelasi atau bentuk pewahyuan diri Yesus sendiri di hadapan banyak orang yang telah dipuaskannya dengan roti dan ikan. Dia mengidentifikasikan dirinya sebagai roti hidup yang langsung merujuk pada identitas pribadinya sebagai anak Allah. Yesus adalah sabda, logos, yang telah turun dari surga untuk mewahyukan kebenaran. Yesus sebagai roti hidup dapat memuaskan lapar dan dahaga manusia dengan memberikan tubuhnya sebagai santapan dan darahnya sebagai minuman yang menyelamatkan. Karena itu bagi orang-orang yang datang padanya tidak merasa lapar lagi di dalam hidupnya. Dan orang-orang yang percaya kepadanya tidak akan merasa haus lagi di dalam hidupnya. Bahkan hidup kekal itu diberikan kepada mereka yang datang kepadanya. Di samping Tuhan Yesus mewahyukan dirinya sebagai roti hidup, ia juga menunjukkan dirinya sebagai sosok yang turun dari surga untuk melakukan kehendak Bapa yang mengutusnya untuk menjadi satu-satunya penyelamat kita. Kita percaya itu. Yesus adalah satu-satunya penyelamat kita. Bukan salah satu, tapi satu-satunya penyelamat kita. Kehendak Bapa yang harus dilakukan Yesus sebagai anak Allah adalah membangkitkan semua orang yang diberikan Bapa kepadanya. Dan ini tentu dilakukan secara sempurna oleh Yesus pada akhir zaman. Yesus juga menegaskan tentang kehendak Bapa, yakni supaya setiap orang yang melihat anak dan percaya kepadanya akan mengalami yang namanya kebangkitan pada akhir zaman. Hal yang penting di sini adalah datang kepada Yesus dan membuka diri untuk diselamatkan. Nah, di sini ada dua kata yang penting dalam perikop Injil yang tadi kita dengar. Kedua kata yang saya maksudkan adalah kata melihat dan kata percaya. Bagi Injil Yohanes, kata melihat itu sangat erat terkait dengan kata percaya. Seorang yang beriman atau orang yang percaya kepada Kristus adalah dia yang benar-benar membuka hatinya kepada Tuhan Yesus. Orang yang melihat Tuhan dengan hatinya yang suci dan murni. Kita mengingat perkataan Tuhan Yesus di bukit. Berbahagialah orang yang murni hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Orang yang hatinya tembus pandang, yang hatinya suci murni, itu bisa melihat Allah. Maka perlu sekali orang memiliki kemampuan untuk melihat dan percaya kepada Yesus. Maka emang kamu masih percaya?
apakah kamu masih percaya pada Yesus? Ini adalah pertanyaan yang kita miliki saat ini. Kita mengalami kesulitan. Ketika kita mengalami kekhawatiran dalam hidup, apakah kita berpasrah kepada Yesus? Apakah kita masih percaya kepada Dia? Apakah kita masih mengandalkannya? Atau kita justru mengandalkan diri kita sendiri? Memang sangat mudah kita meninggalkan Yesus dengan mengandalkan diri kita sendiri. Namun hari ini kita semua diingatkan oleh Tuhan untuk datang kepadanya, percaya kepadanya, mengandalkan Dia, karena Dialah roti hidup yang membangkitkan kita pada akhir zaman. Pada hari ini kiblat hidup kita itu terarah kembali pada sosok Yesus, Sang Roti Kehidupan. Dia adalah anak Allah yang memberi tubuh dan darahnya untuk kehidupan kita. Dialah pribadi yang telah turun dari surga untuk melakukan kehendak Bapa dengan memberikan hidup abadi, hidup kekal kepada orang yang percaya kepadanya pada akhir zaman. Tuhan Yesus begitu mengasihi kita. Maka tugas kita adalah percaya kepadanya. Jangan pernah tawar hati. Percayalah kepada Yesus. Maka saya menutup renungan pada hari ini dengan mengutip satu perkataan yang indah dari Santo Petrus. Ketika dia mengatakan, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Manakala dalam kehidupan kita mengalami yang namanya kekhawatiran, ketakutan, jangan pernah mengandalkan dirimu. Andalkanlah Tuhan dengan percaya kepadanya. Datanglah kepadanya dan Dia akan menyelamatkanmu. Maka kembali ke pertanyaan yang penting bagi kita. Apakah kita masih percaya pada Yesus dalam situasi hidup kita yang menantang, dalam berbagai macam kesulitan yang kita hadapi? Emang kamu masih percaya? Dan jawaban yang pasti menurut saya adalah percayalah selalu kepada Yesus. Dialah roti hidup. Dialah satu-satunya yang menyelamatkan kita. Marilah berdoa. Tuhan Bapa dalam surga, bantulah kami untuk boleh bertumbuh sebagai manusia-manusia ekaristi di dalam hidup kami setiap hari. Dengan membagikan waktu, bakat, dan kehidupan kami untuk kebaikan sesama kami. Bunda Maria yang selalu menolong, doakanlah kami selalu untuk lebih dekat lagi dengan Yesus Kristus Putramu. Amin. Dan kiranya kita semua sepanjang hari ini senantiasa dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Sahabat Fresh Juice, kita baru saja mendengarkan Fresh Juice Rabu 4 Mei 2022. Terima kasih kepada Romo John Laba untuk renungannya pada hari ini. Sampai berjumpa kembali dalam Fresh Juice edisi selanjutnya. Jaga kesehatan dan salam fresh.